Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul risiko dan tingkat pengembalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Giva, NPM 0095 sebagai moderator. Yang kedua ada Adam Kurniawan, NPM 0101. Yang ketiga ada Faiku Mujaki, NPM 0089. Ada Nanda Tama Ilmi, NPM 0129. Dan yang terakhir ada Arif Bilal Al-Amin, NPM 0113. Yang pertama ada tidak ada usaha, tidak ada hasil. Sepanjang tahun 1990-an, pasar mengalami pertumbuhan pesat dan investor menjadi terbiasa dengan pengembalian pasar saham yang tinggi. Namun pada tahun 2000, saham mulai menurun tajam sehingga dilakukan penilaian kembali risiko inherent dalam pasar saham. Hal ini digarisbawahi oleh sebuah artikel dalam The Wall Street Journal yang ditulis tidak lama setelah serangan teroris 11 September 2001. Berinvestasi di pasar saham dapat beresiko, bahkan terkadang sangat beresiko. Meskipun pernyataan di atas sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi setelah angka rata-rata industri Dow Jones diumumkan mengalami kerugian presentasi mingguannya yang terburuk selama 61 tahun terakhir dan kerugian poin mingguan yang terburuk sepanjang sejarah. Selanjutnya ada menempatkan segala sesuatu dalam perspektifnya. Analisis risiko cukup membingungkan, tetapi akan membantu jika mengingat hal berikut. Yang pertama, seluruh aset keuangan diharapkan menghasilkan arus kas dan tingkat risiko suatu aset akan dimulai berdasarkan atas risiko arus kasnya. Yang kedua, risiko aset dihitung dengan dua cara. A, dalam basis terpisah, B, dalam konteks portofolio. Yang ketiga, dalam konteks portofolio, risiko sebuah aset dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, risiko yang dapat diverifikasi. Yang kedua, risiko pasar yang mencerminkan risiko penurunan pasar saham secara umum yang tidak dapat dihilangkan oleh diverifikasi. Yang keempat, suatu aset dengan tingkat risiko relevan dalam tanda kurung pasar yang tinggi harus menawarkan tingkat pengembalian yang diharapkan relatif tinggi untuk dapat menarik investor. Yang terakhir, jika investor rata-rata berpendapat bahwa pengambilan yang diharapkan dari suatu efek tersebut akan turun, selanjutnya akan mendorong naiknya pengambilan yang diharapkan. Sebaliknya, jika pengembalian yang diharapkan lebih dari cukup untuk mengompensasi risiko, maka harga pasar efek akan naik sehingga menurunkan pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adam. Resiko berdiri sendiri. Resiko didefinisikan dalam Kamus Webster sebagai suatu halangan, gangguan, exposure terhadap kerugian atau kecelakaan. Resiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri di mana aset terpisah. Yang kedua, dalam portofolio di mana aset memiliki sebagian salah satu dari sejumlah aset lainnya dalam suatu portofolio. Resiko berdiri sendiri merupakan resiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia hanya memiliki satu aset. Distribusi probabilitas. Probabilitas suatu peristiwa didefinisikan sebagai peluang terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, seorang pembaca ramalan cuaca mengatakan terdapat peluang 40% terjadi hujan hari ini dan 60% peluang tidak terjadi hujan. Jika seluruh kemungkinan peristiwa atau hasilnya disusun dalam suatu daftar, dan jika probabilitas diberikan untuk setiap peristiwa, maka daftar tersebut disebut sebagai distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas yaitu daftar seluruh hasil atau peristiwa yang mungkin terjadi di mana setiap hasil akan diberikan peluang terjadi. Contoh distribusi probabilitas. Berikut adalah gambar hasil dan probabilitasnya. Hasil yang mungkin terjadi dicantumkan dalam kolom 1. Sementara itu, kemungkinan terjadinya hasil tersebut yang disajikan dalam bentuk desimal dan presentasi dicantumkan dalam kolom 2. Bahwa jumlah probabilitas tersebut harus menjadi 1,0 atau 100%.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiko. Selanjutnya, tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan akan direalisasi dari suatu invest. Rata-rata bertimbang dari distribusi probabilitas hasil-hasil yang mungkin terjadi. Dalam tabel 8.1 terdapat kemungkinan 30% perekonomian akan menguat dan mengakibatkan permintaan yang kuat. Kedua perusahaan memiliki laba yang tinggi, membayar jumlah dividen yang besar, dan menikmati keuntungan modal. Terdapat 40% probabilitas permintaan akan normal dan pengembalian moderat. Terdapat 30% probabilitas melemah yang berarti laba dan dividen rendah sekaligus kerugian modal. Terdapat probabilitas yang cukup tinggi bahwa nilai saham Martin akan turun secara substansi sehingga mengangkat 10% kerugian 70%. Sementara hal buruk dapat terjadi pada US Water adalah pengembalian 10%. Dalam tabel 8.2 akan mendapatkan rata-rata bertimbang hasil tersebut. Pembobotannya adalah probabilitas dan rata-rata bertimbang merupakan tingkat pengembalian yang berhadapan R, dibaca R topi. Tingkat pengembalian diharapkan untuk Martin Product dan US Water disajikan pada tabel 8.2 sebesar 15%. Jenis tabel seperti ini dikenal dengan matrik pembayaran. Standar deviasi. Standar deviasi yaitu ukuran statistik dari variabilitas sekumpulan observasi. Pengukuran risiko sebaiknya memiliki nilai yang pasti. Kita perlu menguantifikasi kerapatan distribusi probabilitas. Salah satu ukuran tersebut adalah standar deviasi. Makin rapat distribusi probabilitas dan makin rendah risiko sahamnya. Untuk mengukur standar deviasi, kita melakukan apa yang disajikan dalam tabel 8.2 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan. Yang kedua, kurangkan tingkat pengembalian yang diharapkan R dan setiap kemungkinan hasil RI untuk mendapatkan satu rangkaian defisit dari R seperti yang disajikan. Yang ketiga, kuadrat setiap deviasi kalikan hasilnya dengan probabilitas terjadi kemungkinan jumlah hasil-hasil tersebut untuk mendapatkan varian dari distribusi probabilitas seperti yang disajikan dalam kolom 2 dan 3 dari tabel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Bilal. Mengukur risiko berdiri sendiri. Koefisiensi variasi. Ukuran risiko per unit pengambilan yang berstandarisasi yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Koefisien variasi sama dengan JF sama dengan S min S per F. Penghindaran risiko dan pengembalian yang diminta. Penghindaran risiko atau risk aversion adalah investor yang tidak menyukai risiko akan menghindari risiko dan meminta tingkat pengembalian yang lebih tinggi sebagai suatu rangsangan untuk membeli efek yang lebih berisiko. Tingkat pengembalian yang diharapkan sama dengan nilai akhir yang diharapkan harga perolehan biaya. Prima risiko adalah perbedaan tingkat pengembalian yang diharapkan antara aset dengan risiko tertentu dan aset yang kurang berisiko. Risiko dalam konteks portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan oleh seluruh aset yang dimiliki dalam portofolio. Pengembalian portofolio diharapkan
adalah rata-rata bertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap aset dalam portofolio dengan pembobotan berdasarkan persentase setiap aset dari total portofolio. Berisiko portofolio adalah tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan hanyalah rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan atas setiap aset di dalam portofolio. Tingkat risiko portofolio bukanlah merupakan rata-rata tertimbang dari standar defisiasi setiap aset. Risiko portofolio umumnya lebih kecil dari rata-rata aset. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nanda Tama Ilmi. Selanjutnya, korelasi adalah kecenderungan dua variabel untuk bergerak bersama-sama. Selanjutnya, koefisien korelasi adalah ukuran tingkat relasi antara dua variabel. Makin pentingnya diverifikasi. Portofolio pasar atau market portfolio adalah suatu portofolio yang terdiri atas seluruh saham. Resiko yang diverifikasi atau diverifiable risk sebagian dari resiko suatu efek yang terkait dengan peristiwa-peristiwa acak. Resiko ini dapat dihilangkan oleh diverifikasi yang dilakukan secara tepat. Resiko pasar market risk adalah bagian dari risiko suatu efek yang tidak tepat dihilangkan oleh diverifikasi. Model penetapan aset modal adalah suatu modal yang didasarkan atas usulan bahwa setiap saham meminta tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko yang hanya mencerminkan risiko yang tersisa setelah diverifikasi. Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian adalah ukuran risiko relevan saham yang paling tepat. Dampak inflasi harga uang bagi peminjam yang tidak memiliki risiko. Perubahan dalam penghindaran risiko, kemiringan garis pasar. Efek mencerminkan sampai sejauh apa investor menghindari risiko. Makin curam, makin besar pengembalian yang diminta oleh rata-rata investor sebagai kompensasi karena penanggung risiko yang menunjukkan peningkatan penghindaran risiko. Selanjutnya, perubahan dalam koefisien beta suatu saham, suatu perusahaan dapat mempengaruhi risiko pasarnya sekaligus nilai beta-betanya melalui perubahan komposisi asetnya dan perubahan dalam jumlah utang yang digunakan. Daftar pustaka dari Brigham Huston 2010, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Jakarta, Salemba 4. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.